Kristus, apa kabarnya? Salam jumpa dalam kasih-Nya. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita belajar dari Alkitab, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kasih karunia, hanya kepadamu lah tempat kami memohon, karena sesungguhnya kuasa kasih-Mu yang utama yang menjadi tempat kami bergantung. Kami berharap dengan firman-Mu ini itu menguatkan kami dan memotivasi kami untuk selalu bersandar kepada-Mu saja. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Ia sakit, 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat, seberapa jauhkah dan besarkah kita sesungguhnya mempercayakan diri kepada Allah? Jawaban atas pertanyaan ini adalah wujud iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Bukankah sering kita mengira bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah ketika kita dapat mengaturnya dan mengendalikannya kapanpun kita mau. Ia bertindak sesuai dengan kehendak kita, maka terjadilah. Apakah benar? Terjadilah adalah kehendak kita, bukan kehendak Allah. Lalu jika demikian pemahaman iman kita, maka siapakah yang dipandang menjadi Allah dalam hidup kita? Bukankah itu berarti bahwa diri saya dengan segala kemauan saya adalah yang utama? Jika dalam kehidupan kita terjadilah sesuatu yang tak sejalan dengan kehendakku, lalu bagaimana kita mesti bersikap? Sahabat Kristus, bayangkanlah kita menjadi orang yang lumpuh itu tadi dalam bacaan Alkitab kita. Ia telah lumpuh dan menunggu untuk disembuhkan selama 38 tahun lamanya di pinggir kolam Bethesda. Kolam itu pada saat tertentu didatangi oleh malaikat sehingga bergelora airnya. Dan orang yang pertama masuk ke kolam itu, apapun penyakitnya akan sembuh. Orang lumpuh dalam kisah Alkitab kita sudah 38 tahun di sana. Wow, itu
bukan waktu yang sebentar loh. Bayangkanlah bahwa ia pernah berkali-kali dan sampai saat itu pun terus berjuang untuk menjadi yang pertama masuk dalam kolam Bethesda. Bayangkanlah berapa kali ia mengalami kekecewaan di dalam hatinya karena ia ingin sembuh. Dalam perjuangan itu mungkinkah ia sesekali patah semangat, menangis, menyalahkan orang lain atas kelemahan dan ketidakmampuannya, mempertanyakan Allah, mengapa orang lain mendapat kemudahan sementara ia tidak? Apakah mungkin juga sesekali ia pikirannya itu menuntun untuk mencari kesalahan orang lain juga untuk mengesahkan bahwa orang lain yang telah disembuhkan itu sebagai tidak layak menerima semua kesempatan dan berkat kesembuhan Tuhan Allah. Melalui kedatangan malaikat di kolam itu ya, saya bahkan sampai tidak sanggup lagi membayangkan deritanya yang menunggu kesembuhan itu selama 38 tahun lamanya. Dan sahabat Kristus, Tuhan Yesus datang kepadanya. Kedatangan Tuhan Yesus kepadanya, apakah karena ia adalah orang yang paling baik, lebih baik dari yang lainnya yang sedang menunggu di kolam itu? Tidak diceritakan. Yang pasti Tuhan mengetahui dan memahami penderitaannya yang telah menanti kesembuhan selama 38 tahun. Dalam kisah itu dinyatakan bahwa Tuhanlah yang datang kepadanya di tengah ketidakberdayaannya selama 38 tahun. Tuhanlah yang berinisiatif untuk datang dan menyembuhkan orang itu. Bukan dengan cara yang lazim, namun melalui kuasa dan kebesarannya sendiri, kebesaran Tuhan. Bukan karena sebab apapun pada diri sang lumpuh itu, namun karena kasih dan gerakan hati Tuhan Yesus kepadanya. Penyaluran kuasa kasih Allah kepada umatnya, sang lumpuh itu, yang telah menderita 38 tahun lamanya. Bahkan saat itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melampaui hari Sabat, melampaui aturan umat Yahudi, bahkan melampaui apa yang seharusnya terjadi, karena ia bukan orang yang pertama kali kan terjun ke kolam yang bergelora oleh karena kedatangan malaikat ya. Semua terjadi sekali lagi karena kasih dan kuasa Tuhan yang tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang tersebut. Sahabat Kristus, berapa kalikah sahabat mengalami peristiwa disapa, ditolong, dirangkul, dikuatkan oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan sendiri, yang ia lakukan dengan cara yang istimewa dan unik. Berapa kalikah sahabat mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini? Yang pasti adalah keselamatan yang telah kita imani dan terima dari Yesus Kristus bukankah terjadi karena kita layak menerimanya? Bukan karena itu maksud saya. Kalau kita menerima kasih karunia Allah, bukan karena kita worth it menerimanya, bukan karena kita layak menerimanya, melainkan karena kasih dan kuasa Allah kepada kita. Nah, kisah tentang sang lumpuh itu tadi yang disembuhkan mungkin juga adalah kisah kita ya. Mungkin ada di antara sahabat yang mengalami kehidupan begitu pahit, yang kita tahu bahwa semua
dengan iman kita percayai akan terlewati hanya karena kekuatan dan kekuasaan dari kasih Tuhan kita yang ada di dalam hidup kita. Hanya karena kekuasaannya saja. Terus, sahabatku, dan tetaplah bersandar kepada Dia. Jangan menyerah ya. Mintalah terus kepadanya untuk segala kelepasanmu, untuk segala pembebasanmu. Dan fokuslah pada kebesaran dan kebaikan Tuhan yang dapat hadir. Bagaimanapun caranya, walaupun kita tidak tahu saatnya. Sahabat, ini kita perlukan. Iman seperti itu, pengharapan seperti itu kita perlukan agar kita tidak melulu atau tidak menyerahkan diri dikuasai oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh kesedihan yang bukan memperbaiki hidup kita, semuanya itu bukan. Tapi kalau kita dikuasainya malah hidup kita sering menjadi hancur, malah rusak, dan sebagainya yang tidak baik. Oleh karena itu, dengan memegang terus juru selamat dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, selalu bersandar dan menerima selalu kehadirannya di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Mari kita pegang terus. Mungkin tak ada kawan yang menolong, namun kita percaya kawan kita itu adalah Tuhan. Kita punya Kristus dalam kehidupan kita yang memahami dan mendengar kita. Dalam iman dan percayamu, percaya kita, sahabat, biarlah kita terus percaya dan yakin bahwa sesungguhnya Dialah yang berkuasa untuk memulihkan kita. Terbukalah bahwa Dialah yang sanggup menyembuhkan kita dan memperbaiki kehidupan tiap orang. Tak terkecuali juga sahabat semua dan saya. Kiranya ini membuat kita semakin bersandar dan beriman penuh kepada Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena sesungguhnya keselamatan kami adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Jadi mohon supaya kami terus kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bersandar kepadamu saja. Juga bersamaan dengan itu, Tuhan, biarlah kami juga mau memiliki hati yang mendoakan semua orang di sekitar kami. Kalau mereka sudah mendapat anugerah dari Tuhan dengan berbagai macam cara, mohon supaya kami mendoakan mereka. Dan kalau kami masih menunggu beberapa berkat atau kasih karunia Tuhan, biarlah Tuhan teguhkan kami. Tapi terutama ya Tuhan, kuasailah kami dengan syukur kepadamu, karena sesungguhnya keselamatan, kebaikan yang sudah kami terima begitu banyak. Tuhan, inilah kami. Terima kasih atas cinta kasih-Mu, kuasa-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.